Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nurul Huda di sini di Aisyah channel yang membahas seputar dunia peternakan ayam broiler atau ayam potong. Dan di video kali ini saya akan membahas salah satu komentar dari pemirsa. Di salah satu komentar di video saya itu ada temen yang komentar kurang lebih seperti ini. Bang, peternak ayam broiler sekarang ini itu tidak menguntungkan dulu ya. Keluarga saya di tahun 90-an untungnya itu bisa besar. Nah, saya akan bahas itu. Kenapa bisa seperti itu? Jadi memang kalau kita akui sekarang ini keuntungan yang kita peroleh dari peternak ayam broiler itu tidak sebanyak dahulu di tahun 90-an atau mungkin 2000 awal ya. Kalau dulu itu memang keuntungan per ekor itu bisa 10.000 sampai 20.000 per ekor. Kalau sekarang mungkin nggak bisa ya. Kalau sekarang mungkin di angka 3.000 sampai ya paling mentok 10.000 itu sudah paling bagus. Rata-rata ya antara 3.000 sampai 7.000 itu normalnya. Dan kenapa bisa demikian? Jadi nanti akan kita bahas satu persatu. Kalau sekarang apakah kita memang tidak bisa untung ya? Bukan berarti kita tidak bisa untung, tapi keuntungan kita memang tidak sebesar dulu. Karena untuk saat ini memang keuntungan kita ya bisa dikatakan tipis lah gitu ya. Tapi bukan berarti tidak untung ya, masih bisa untung. Jadi kita akan flashback ke tahun 2000-an. Di sini saya akan membahas mulai tahun 2000-an karena saya terjun ke atau tahu tentang dunia perunggasan ini juga mulai tahun 2004 ke sampai sini ya. Tahun 90-an saya kurang mengetahui, jadi saya akan membahas sesuai apa yang saya ketahui. Jadi seperti itu. Ini menurut analisis saya pribadi. Jadi memang dulu di tahun 2000-an memang tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan memang kita mau nggak mau harus ikut sistem kemitraan. Kenapa? Karena ya fluktuasi harga itu sangat ekstrim ya, sangat tinggi. Kalau dulu mungkin tahun 90-an atau 2000 awal mungkin tidak sefluktuatif saat ini. Harga kalau sekarang ini bisa ngedrop sampai bawah. Minggu depan atau bulan depan bisa naik lagi, turun lagi, jadi tiap hari fluktuasinya tinggi. Nah, kalau dulu mungkin harganya lebih stabil. Kenapa bisa demikian? Ya awal mulanya ya emang kalau kita flashback di tahun 2000 antara 2005 sampai 2007, kalau kita ingat dulu kan pernah terjadi kasus flu burung ya. Kalau kita nonton TV itu memang benar-benar menghancurkan sektor perindustrian perunggasan di Indonesia. Nah, kasus flu burung ini memang beritanya sangat masif, dan juga pemerintah juga sangat gencar-gencarnya dulu waktu itu memang setiap ada peternakan unggas, entah itu unggas apa kampung atau apapun, itu harus dimusnahkan karena waktu itu informasinya banyak orang yang meninggal karena bersentuhan dengan unggas atau memakan daging unggas, entah itu ayam kampung atau ayam petelur atau ayam pedaging. Jadi benar-benar ketakutan masyarakat dari informasi yang beredar itu ya, akhirnya mau nggak mau juga menghancurkan industri peternakan perunggasan karena orang nggak mau makan ayam pada saat itu. Nah, ketika saat itu kan semua dimusnahin ya, termasuk yang kena CRD, kena penyakit CRD, kena virus ND, virus gumboro, itu juga dimusnahin. Itu ya penyakit apapun udah dikira flu burung lah, semuanya dimusnahin. Jadi saya nggak akan membahas tentang itu. Jadi itu hanya sebagai pemacu saja ketika suatu industri perunggasan itu sudah kolap atau hancur. Nah, saat itu kan mereka yang investor-investor dari luar itu yang punya modal-modal besar itu, yang modalnya tak terbatas itu, akhirnya ya itu kalau menurut analisa saya itu awal mulanya mereka gampang masuk ke Indonesia dengan dalih mereka ingin mengembalikan kondisi agribisnis perunggasan di Indonesia. Tapi kenyataannya mereka justru membuat pabrik-pabrik besar, misalnya pabrik pakan, pabrik hatchery atau penetasan, pabrik farm internal, dan juga pabrik-pabrik pengolahan karkas atau hasil panen unggas itu. Akhirnya mereka
mempunyai unit industri dari hulu sampai hilir. Sebenarnya di tahun 90-an sudah ada, cuma kan nggak semasif sekarang ini. Kalau sekarang ini juga, kalau dulu mungkin ada beberapa perusahaan besar dari hulu sampai hilir ya. Kalau sekarang kan ada sekitar mungkin ya 20-an lebih ya perusahaan besar. Kalau yang kita tahu kan mungkin yang perusahaan-perusahaan ya yang umum kan kita tahu ada Karun Pokpen, ada Java, ada Malindo. Kalau sekarang kan ada banyak ya, lebih banyak lagi. Jadi kalau menurut saya itu awal mulanya. Mereka lebih gampang, lebih dari saat itu, dari kasus itu mereka lebih kuat lagi mencengkeram. Kalau dulu mungkin nggak sekuat sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih kuat lagi mencengkeram sektor industri perunggasan saat ini. Mau nggak mau kita juga harus mengikuti sistem kapitalis itu yang mulai masuk itu. Ini menurut opini pribadi saya. Kalau mungkin teman-teman ada opini lain silahkan ditulis di kolom komentar. Itulah salah satu salah satu ide atau sistem kapitalis itu sistemnya seperti itu. Mereka menebar masalah. Nah, ketika terjadi masalah mereka seolah-olah memberikan solusi, tapi solusi itu yang sebenarnya menjerat yang punya masalah itu, yang menjerat kita itu sebagai rakyat kecil. Kurang lebih seperti itu analisa saya pribadi. Nah, lanjut setelah tahun 2005-2007 itu, kalau saya dulu juga megang di tahun 2011-2012 itu masih peternak yang saya pegang itu masih banyak yang mandiri. 1.500 ekor, 1.000 ekor, 800 ekor itu masih banyak. Tapi setelah itu diterpa lagi di tahun-tahun itu 2011-2012 itu diterpa harga yang benar-benar hancur lagi sampai sekitar 6 bulan atau bahkan 1 tahun dulu ya, saya lupa. Sekitar 1 tahun itu harga drop di bawah HPP. Itu di bawah 11.000 kalau nggak salah, 8.000 nggak tahu ya kalau di luar kota. Kalau di Jawa Tengah ya antara 10 sampai 11.000 itu paling tinggi di harga 11.000 per kilo ayam. Waktu itu sampai dipermasalahkan KPPI itu Komisi Perlindungan Konsumen kalau nggak salah. Itu ternyata ada 11 perusahaan inti atau perusahaan induk yang mereka dikatakan bermain di supply. Jadi mereka oversupply, supply DOC terlalu tinggi, akhirnya over panen over. Ketika stok barang melimpah kan harga jatuh ya di pasaran. Akhirnya yang terdampak juga peternak kecil juga ikut terdampak. Harga jatuh berbulan-bulan, akhirnya peternak mandiri juga banyak yang gulung tikar juga pada saat itu. Ternyata setelah diselidiki ada sekitar 13 perusahaan inti yang bermain di dalam itu. Nanti informasinya bisa dicari di web lah kalau masalah itu ya. Itu terjadi di tahun-tahun itu. Nah, kalau ada yang tanya seperti ini, Bang, kalau harga rendah kan berarti perusahaan inti juga rugi. Nah, jadi perusahaan inti itu anti rugi ya, Bos. Jadi gini, misalnya perusahaan inti punya farm ya, mereka punya kandang, punya peternakan. Mereka mau jual harga rendah pun mereka masih untung, Bos. Jadi karena mereka punya pabrik pakan sendiri, pabrik DOC sendiri, jadi punya farm sendiri, punya penjualan sendiri. Jadi misalnya nanti harga rendah pun hitung-hitungannya dia masih untung karena dia pakan pun kan bisa dapat harga rendah misalnya. Kalau misalnya dia beli harga rendah pun dia masih untung, soalnya kan dari pabriknya sendiri kan ada hitung-hitungnya sudah untung ya. Misalnya harga tinggi harga rendah ngedrop di pasaran, mereka pabrik-pabrik besar ini juga bisa menyetok di kayak gudang penampungan itu, ada frozen gitu, pendingin. Mereka bisa menyimpannya, bisa istilahnya mereka bisa menampungnya ke gudang mereka, gudang pendingin itu yang bisa ditahan agak lama ya, jangka lama. Jadi mereka ya kalau nanti harga mulai tinggi ya mereka keluarin itu stok mereka. Jadi itu ya salah satu permainan perusahaan besar itu.
yaitu salah satunya. Jadi anti rugi bos kalau kalau perusahaan-perusahaan besar itu yang punya unit usaha dari hulu sampai hilir. Yang kena ya yang ternak-ternak kecil. Nah, itu salah satu yang mengakibatkan harga kenapa kok sampai fluktuatif seperti ini. Sampai harga stabil di rendah, bisa dikatakan seperti itu, stabil di rendah kalau sekarang ini. Ya, itu adalah salah satu kenapa harga sekarang nggak bisa seperti dulu, karena kita sudah industri peternakan kita sekarang ini diakui atau enggak kita sudah dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan atau investor-investor besar. Itulah kondisi sekarang ini. Dan apakah kita masih bisa untung? Masih bisa untung, tapi tidak sebesar dulu itu bos ya. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Misalnya ada tambahan dari teman-teman yang lebih mengetahui informasi dari saya, silahkan tulis kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya nanti kita akan bahas, ini sebenarnya pembahasannya masih panjang, cuma durasinya ini karena kita kalau terlalu panjang ya nonton juga bosen ya, jadi kita persingkat. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like di video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.